Presiden Joko Widodo mengakui terdapat 12 pelanggaran hak asasi manusia berat pada masa lalu yang belum terselesaikan hingga hari ini. Hal ini disampaikan Kepala Negara usai menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat atau PPHAM di Istana Merdeka Jakarta, Rabu 11 Januari 2023. Jokowi mengakui bahwa sejumlah pelanggaran HAM berat telah terjadi pada berbagai peristiwa di tanah air. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada yang pertama, peristiwa 1965-1966, 2. Peristiwa penembakan misterius 1982-1985, 3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989, 4. Peristiwa Rumah Gudong dan Pos Satis di Aceh 1989, yang kelima, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, 6. Peristiwa kerusuhan Mei 1998, 7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2, 1998 dan 1999, 8. Peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, 9. Peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1999, 10. Peristiwa Wasior di Papua 2001-2002, 11. Peristiwa Wamena Papua di 2003, dan 12. Peristiwa Jambo Kapok di Aceh tahun 2023. Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Dan saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap alasan pemerintah menyelesaikan kasus pembantaian massal 1965 hingga 1966 melalui jalur non-yudisial. Mahfud membantah bahwa penyelesaian non-yudisial terkait pelanggaran HAM berat masa lalu bukan dilakukan untuk menghidupkan komunisme. Kenapa harus dikatakan bahwa ini untuk mendiskreditkan Islam, untuk memberi angin kepada PKI? Itu sama sekali tidak benar, karena soal PKI itu sudah ada TAP MPR-nya. Kami sudah sampaikan itu semua tadi kepada Bapak Presiden. Penyebabnya, dia menyebutkan bahwa korban dari peristiwa pembantaian 1965 tersebut bukan hanya terhadap keluarga PKI, tetapi juga ada korban dari ulama hingga tentara.